Oke, kita akan membahas pola atau lukisan yang ada di atau yang dicetak di salah satu piring yang dibuat oleh William Ridgway ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat antik dimanapun berada. Ketemu kembali dengan saya Herlan Perisa di channel yang tak lain adalah channel Transferware Indonesia. Siapa yang gak kenal dengan channel ini? Bagi para kolektor transferware di Indonesia khususnya dan juga dimanapun Anda berada di dunia, di seluruh dunia barangkali, ya pastinya semoga Anda sudah menyaksikan channel ini ya. Channel yang selalu menyajikan informasi-informasi akurat dan terup to date tentang seluruh transferware yang sudah beredar di Indonesia khususnya dan juga seluruh dunia dari tahun 1800 atau awal abad ke-19 yang dibuat yang pertama kali di kota Inggris dan juga menyebar di kota-kota lainnya di khususnya bagian Eropa. Saksikan video tentang transferware kali ini dan pastinya akan menarik ya, dan selalu up to date. Saksikan. Video kita kali ini akan membahas tentang sebuah transferware yang berbentuk piring makan ya. Piring makan yang sekitar kira-kira lebarnya itu sekitar 20 incian lah ya. 19 atau 20 incian untuk diameternya. Ya, cuman yang biasanya saya membahas di video-video kita sebelumnya ya, membahas transferware yang berwarna biru. Kali ini transferware yang kali ini agak sedikit berbeda karena warnanya adalah berwarna hijau. Ya, transferware memang banyak dibuat dengan berbagai warna. Yang lebih familiar memang adalah warna biru. Tetapi dia juga dibuat dengan berbagai warna. Ada yang berwarna hijau yang seperti yang akan kita tunjukkan kali ini. Ada yang juga berwarna hitam. Ada yang berwarna merah ya. Dan merah itu banyak juga beredar di sini. Cuman merahnya kalau yang di Indonesia itu merahnya lebih ke merah bata ya. Dan itu banyak dibuat oleh William Adam dan juga merek lonceng ya, atau dikenal dengan JNMP Bell. Nah, perusahaan itu yang merek lonceng. Itu banyak mengeluarkan warna-warna merah di Indonesia, tapi merahnya merah bata. Nah, yang kalau di Eropa atau di yang menyebar di negara Amerika atau Australia itu banyak merahnya itu merah kayak merah darah warnanya. Nah, itu memang kalau di Indonesia agak sedikit langka. Jarang-jarang ya warna merah-merah darah gitu. Merah-merah agak gelap ya. Nah, itu banyak di menyebarnya di Eropa, Amerika dan Australia gitu. Nah, ada juga yang lebih langka lagi warnanya di transferware yang paling langka adalah warna kuning. Itu juga agak langka ya. Di khususnya Eropa, Amerika atau Australia juga agak sedikit yang pernah saya temukan sih kalau di website ya. Itu baru saya cek di website. Ya, saya belum pernah ngecek di datang ke sana ya, ke Eropa atau Amerika atau Australia. Tapi kalau di keterangan di website atau di channel-channel lainnya ya, di khususnya channel Eropa, itu memang warna kuning itu warna yang cukup langka, yang bukan cukup lagi, sangat langka. Nah, ada juga yang warna 3 warna. Nanti mungkin kita juga akan membahas transferware 3 warna. Ya, cuman yang kali ini kita akan membahas warna hijau. Transferware warna hijau yang dibuat oleh salah satu produsen tembikar asal Inggris ya, asal negara Inggris, dan tidak salah lagi dibuat di kota Staffordshire. Dan perusahaan ini sudah ada sejak tahun 1808. Apa nama perusahaannya? Ialah William Ridgway. Nah, William Ridgway ini cikal bakal dari Royal Doulton. Ya, mungkin Anda pernah familiar dengan kalimat Royal Doulton ya. Merek Royal Doulton itu mungkin Anda lebih familiar. Karena memang Royal Doulton itu ada sejak tahun 1920 dan banyak digemari oleh keluarga-keluarga kerajaan, khususnya kerajaan Inggris dan juga Eropa lainnya.
itu banyak yang memiliki produksi Royal Doulton. Dan Royal Doulton ini cikal bakalnya dulu sebelum jadi Royal Doulton itu adalah William Ridgway yang membuatnya. Begitu. Oke, saksikan terus video kita kali ini tentang transferware piring yang dibuat oleh William Ridgway di tahun 1830 ya. Ya, ini saya menunjukkan sebuah piring transferware yang berwarna hijau yang seperti saya jelaskan di awal tadi, di awal video. Piring transferware berwarna hijau yang dibuat oleh salah satu produsen ternama Inggris ya, produsen ternama di negara Inggris di kota Staffordshire yang sudah ada sejak tahun 1808, yaitu William Ridgway ya, di Henley, tepatnya berada di mungkin kalau di sini kecamatan ya, kecamatan Henley, kota Staffordshire, yang sudah ada sejak tahun 1808. Perusahaannya itu sudah ada sejak tahun 1808. Tetapi piring ini dibuat di tahun berapa yo? 1830 ya, para sobat antik dimanapun berada. Jadi piring ini bukan dibuat di tahun 1808, tetapi dibuat di tahun 1830 sampai dengan 1834 kira-kira. Seperti yang sudah ada di informasi yang ditunjukkan oleh salah satu komunitas transferware ternama, yaitu TCC atau Transferware Collector Club ya. Basis data transferware terlengkap di seluruh dunia yang dimiliki oleh Transferware Collector Club, bahwa piring ini dibuat di tahun 1830 sampai dengan 1834, dibuat oleh William Ridgway atau disingkat dengan WR ya, bukan WR Supratman ya, pencipta lagu Indonesia Raya di kita. Ya, just kidding ya. Intermezzo sedikit ya, kita kembali lagi bahwa piring ini dibuat oleh WR ya. Kalau di piringnya nanti akan Anda temukan sebuah huruf WR ya. Nah, itu menunjukkan bahwa piring ini dibuat oleh William Ridgway, yaitu salah satu perusahaan ternama transferware di negara Inggris di kota Staffordshire. Oke, kita akan membahas pola atau lukisan yang ada di atau yang dicetak di salah satu piring yang dibuat oleh William Ridgway ini ya. Ya. Untuk pinggiran polanya, pola pinggirannya ya, yang ada di piring ini dihiasi oleh bunga-bunga ya. Saya tidak tahu bunga apa ini, bentuk jenisnya, yang untuk menghias piring ini ya, jenis bunga apa. Mungkin kalau ada yang tahu, para sobat antik dimanapun berada, boleh ditulis di komentar ya. Jangan segan-segan loh untuk menulis di komentar, karena penting banget loh informasi-informasi kalian juga. Bukan hanya dari saya aja informasinya, tapi juga saya juga butuh informasi tambahan dari para sobat antik semua ya. Barangkali informasi kalian juga sangat bermanfaat bagi sobat-sobat antik lainnya. Ya, ini kembali lagi kepada polanya, dihiasi dengan pola bunga dipadu dengan hiasan yang sangat kental dengan pola tanda-tanda panah seperti itu ya. Ada, mungkin saya lebih dekatkan ya. Ini ada tanda-tanda panah gini ya, ada poligram gitu ya, kayak poligram gitu. Itu biasanya disebut dengan pola yang identik dengan pola Yunani. Ya, ini pola monokrom atau poligram Yunani ya, kayak gini. Biasanya memang transferware Eropa, khususnya Inggris, memakai pola-pola pinggirannya seperti ini, pola-pola Yunani. Ya. Ya, ini ada kembangnya ya. Mungkin saya jelaskan lagi. Tuh, kembangnya cantik banget ya. Hiasan kembangnya. Mungkin ada yang tahu. Jangan lupa tulis di komentar ya. Oke. Ya. Kita cukup sudah membahas tentang pola yang menghiasi pinggiran dari piring ini ya, piring transferware ini. Kita lanjutkan lagi ke gambar atau lukisan yang berada di tengah-tengah piringnya. Ya, ini ya. Nah, ini cantik banget ya, pemandangan sebuah kota sepertinya ya, kalau Anda lihat sekilas ya. Pemandangan sebuah kota, di situ
kalau lihat sekilas sih kayak pemandangan di kota Belanda ya, ada perahu, ada jembatan kayak gitu-gitu. Tapi kalau kita lebih gali lagi, jadi memang untuk menunjukkan sebuah lukisan transferware itu tidak bisa dilihat dengan sekilas, tapi memang kita perlu mengecek basis data dari piring ini. Dan ternyata setelah saya gali lebih dalam di basis data transferware, ternyata lukisan ini bukan menggambarkan kota Holland atau kota Belanda. Atau mungkin saya pernah lihat ada perahu-perahu seperti ini ada di kota Venice ya, Venice Italia. Bukan juga ternyata. Jadi kita nggak bisa nebak-nebak ya kalau masalah lukisan transferware. Memang kita tuh harus benar-benar ngecek secara jelas dan detail bahwa lukisan apa ini dan menerangkan sebuah lukisan apa. Karena memang tidak bisa sembarangan untuk menebak-nebaknya. Nah, setelah saya gali lebih dalam, gambar ini atau lukisan ini bercerita tentang suasana di Yunani. Ya. Mengapa saya bisa menyebut ini adalah pemandangan di salah satu sudut kota tua di Yunani? Karena di bagian belakang piring, ya, kembali lagi, kalau mengecek sebuah transferware itu biasanya ada di bagian belakang piring atau bawah piring ya. Itu untuk piringnya. Kalau untuk mangkuk dan lain-lainnya itu juga ada di bagian bawahnya biasanya. Nah, itu ada tulisan yang menerangkan tentang pattern ya atau pola gambar yang dicetak di transferware. Nah, setelah saya cek di bagian belakangnya atau bagian bawahnya, terdapat tulisan yang bertuliskan keterangan yang menyebut Grecian ya. Jadi di bagian bawah piring terdapat tulisan Grecian. Nah, apa itu Grecian? Saksikan terus video saya kali ini ya. Jangan sampai di skip ya. Jangan diloncat-loncat juga ya. Nanti keterangan dan penjelasan dari saya nanti akan tidak jelas yang kalian akan dapatkan. Tapi kalau Anda ikutin terus video saya kali ini, Anda akan dapatkan selengkap-lengkapnya tentang informasi piring ini ya. Saksikan terus. Saya akan menjelaskan lebih dahulu tentang arti dari Grecia ya. Grecia kalau kita lihat di Wikipedia, di Google, itu menerangkan bahwa mengacu kepada kebudayaan atau artefak kuno dari Yunani. Begitu keterangan kata dari Wikipedia ya. Jadi kalau saya lihat lagi lebih jelas di basis data transferware yang dimiliki oleh TCC, pattern bernama Grecia itu berarti menjelaskan tentang pemandangan-pemandangan alam atau landscape kota yang terdapat di Yunani. Jadi ini adalah gambar atau lukisan tentang pemandangan di kota kuno di Yunani ya. Memang kalau sekilas seperti saya jelaskan tadi, seperti terlihat di kota Venice ya, Italia atau di Belanda. Ada perahu gitu, di tengah-tengah ada jembatan, ada gedung-gedung tua kayak gitu ya. Saya kira itu di Italia, ternyata saya gali lebih jelas lagi, itu adalah kota tua atau kota kuno di Yunani. Mungkin ini mungkin ya, tapi saya belum ada keterangan yang lebih pastinya di abad keberapa gambar lukisan ini ya, menceritakan tentang abad keberapa. Tapi kalau saya lihat dengan pengalaman saya melihat gambar-gambar atau lukisan seperti ini, itu kayaknya dia menerangkan tentang pemandangan di sekitar abad ke-17 ya atau ke-18. Jadi kota Yunani. Jadi begitu keterangan tentang gambar yang ada di transferware yang saya jelaskan di video kita kali ini. Jadi ini menjelaskan tentang kota kuno di Yunani. Indah sekali ya. Dan mirip banget dengan kota Venice atau kota Belanda ya. Nah, nanti saya akan menunjukkan bagian belakang atau bawah dari piring transferware ini. Dan itu yang membuktikan bahwa piring ini benar berpola bernama Grecia atau pola kota kuno Yunani ya.
Berikut ini saya tunjukkan ya video gambar atau bagian belakang dari piring ini. Saya tunjukkan ya. Di sini benar ya tadi yang sudah saya bilang, ditulis polanya bernama Grecian ya, Grecian. Kalau saya aja ya, Grecian atau disebut dengan Grecian. Nah, gambarnya dihiasi lagi ya. Ini kayak ada guci gitu ya, atau vas ya. Ini memang pola vas ini nih kayak benar-benar menunjukkan bahwa ini benda-benda peninggalan artefak-artefak dari Yunani ya. Ini ada bentuk kayak gini, kayak ada bentukan seperti kubah Mesir gitu ya. Ini memang peninggalan Yunani ya. Nah, ini ditampilkan ternyata peninggalan Yunani itu dulu disebutnya bukan peninggalan Yunani, tapi ada sebutan namanya, yaitu namanya Grecian. Ya, itu saya juga baru tahu nih. Kalau nggak ngeliat transferware, saya nggak tahu nih kalau Grecian ini adalah menjelaskan peninggalan-peninggalan atau artefak-artefak kuno yang dimiliki oleh Yunani. Nah, ya itu nama polanya Grecian. Nah, kenapa saya bisa tahu tadi dari pertama video ini kita putar, saya sebut piring ini dibuat oleh William Ridgway itu dari sini. Nah, ini ada huruf W dan R ya. Di sini tertulis W dan R. Nah, itu kalau di basis data TCC atau Transferware Collector Club yang sudah saya lihat ya, dan juga mungkin bisa ditemukan juga di buku tentang marking transferware, itu tulisan WR ini menunjukkan bahwa piring atau transferware ini dibuat oleh William Ridgway ya di Hanson, Staffordshire pada tahun 1830 begitu. Nah, kenapa saya bisa tahu piring ini dibuat di tahun 1830? Nah, itu kita biasanya kan melihat dari angka ya. Di sini biasanya ada angka nih. Ya, di piring atau transfer itu biasanya ada angka atau huruf. Tetapi ini nggak ada ya di piring ini. Apa mungkin hilang? Saya juga kurang tahu karena sudah terlampau lama ya. Piring ini sekitar 200 tahun ya usianya sekarang. Mungkin terkena erosi, jadi akhirnya hilang ya huruf atau angkanya. Nah, tetapi kita jangan khawatir. Kita walaupun tidak menemukan huruf atau angka di balik piring atau di bagian bawah piring, kita bisa lihat dari polanya ya. Nah, pola ini kalau dilihat dari basis data TCC ditemukan tuh kira-kira pola ini dibuat di tahun 1830 sampai 1834. Itu jelas diterangkan di sana. Gitu. Pasti kalian menunggu ya, apakah piring ini adalah piring langka atau bukan? Nah, kalau menurut saya ya, dan juga menurut TCC, Transferware Collector Club ya, ini merupakan jenis piring langka. Mengapa demikian? Karena pola Grecian itu dibuat terbatas dan bukan dibuat secara massal ya saat itu. Jadi makanya kenapa saya bisa bilang bahwa piring ini adalah termasuk jenis piring langka gitu. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya, transfer itu bisa dilihat apakah itu langka atau tidak, itu dilihat dari jenis produsennya. Apakah itu dibuat secara massal atau bukan, atau terbatas. Nah, itu bisa kita tentukan bahwa itu adalah jenis langka atau bukan. Nah, bisa dilihat dari situ, kawan-kawan. Nah, memang sudah saya cek ya di basis data TCC, memang ini merupakan pola terbatas ya saat itu. Dan pola ini juga sebetulnya dibikin atau dibuat oleh William Ridgway itu secara berseri. Jadi pola-pola kotanya itu bukan hanya pola yang seperti yang saya miliki ini. Ada juga yang berbeda pola-pola kotanya. Tetapi semuanya menunjukkan pola Grecian atau kota kuno atau kota yang termasuk dalam artefak Yunani kuno. Gitu. Makanya disebut dengan Grecian. Seperti itu. Nah, mungkin kawan-kawan atau sobat antik dimanapun berada punya juga pola yang bernama Grecian, boleh deh ditunjukin di komentar ya. Jadi biar semakin rame nih
apa sih, kita bisa semakin ramai membahas tentang pola Grecian ini. Jadi biar lebih menarik lagi pola ini ya. Nah, karena memang kalau saya cek selain di TCC, kita bisa juga cek di Google ya. Coba deh kalian klik kata Grecian transferware. Coba deh, nanti kalian akan menemukan tuh berbagai bentuk pola tentang Grecian ini, pola transferware yang menerangkan tentang kata Grecian ini. Nah, itu polanya macam-macam tuh, Kak. Pasti Anda tertarik deh dengan pola-polanya. Cantik-cantik banget, bagus-bagus banget pemandangannya ya. Nah, siapa tahu ada yang memiliki juga nih di Indonesia nih. Boleh deh di komen ya. Siapa tahu saya juga tertarik, mungkin ada kolektor lain juga tertarik dengan apa yang Anda miliki, atau mungkin Anda mau jual ya, atau Anda mau lelang ya, bolehlah di-share ya ke kita. Oke? Ya. Oke, itu tadi video kita kali ini tentang piring yang dibuat oleh William Ridgway di tahun 1830 sampai dengan 1834 ya, atau di pertengahan abad ke-19. Dan piring itu yang sudah saya jelaskan tadi di video adalah piring yang sangat indah, piring transferware yang sangat indah karena dia berwarna hijau, juga dihiasi dengan kembang-kembang ya, atau bunga-bunga yang cantik ya, yang memang belum saya temukan nama dari bunga itu. Mungkin saya ulangi lagi, mungkin ada teman-teman, sobat antik yang tahu tentang pola motif bunga itu apa namanya, boleh ya di-share di kolom komentar di channel Transferware Indonesia ini. Dan tidak lupa juga, sebelum saya menutup video ini, saya ingatkan jangan lupa subscribe yang belum subscribe ya di channel Transferware Indonesia ini. Jangan lupa like ya, dan share video ini ke teman-teman kalian atau sobat-sobat antik lainnya yang belum menonton channel Transferware Indonesia, agar semua kalangan kolektor dan sobat antik yang mencintai barang-barang antik ya dapat mengetahui tentang informasi yang saya berikan di channel Transferware Indonesia ini. Karena memang tujuan saya adalah berbagi ya, berbagi informasi yang akurat dan up to date. Oke, dan jangan lupa bunyikan lonceng di sebelah kiri video ya, biasanya muncul di sebelah kiri video. Jangan lupa bunyikan lonceng agar Anda selalu diingatkan video-video berikutnya. Oke, itu saja dari saya. Dan mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dari keterangan yang sudah saya berikan di video ini, karena saya adalah manusia biasa dan tidak akan pernah luput dari kesalahan dan dosa. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam antik, adios.